ila ratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila ratin wali Allah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat berjumpa lagi di pengajian kita. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kepada jamaah sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang telah berhadir di pengajian malam hari ini, karena telah meluangkan waktunya, kesempatannya untuk berhadir di pengajian malam hari ini. Terima kasih juga bagi yang menonton acara pengajian kita, baik yang secara online maupun offline, di mana saja saudaraku berada, baik yang berada di tanah air maupun yang berada di luar negeri. Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan. Alhamdulillah, pada malam hari ini pengajian kita masih tingkatan dalam Tanajul Tarki, atau yang istilah sering kita sampaikan adalah tentang martabat 7, yang mana malam hari ini diantaranya adalah tingkatan yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Yang pertama adalah alam arwah, yang kedua adalah alam mitsal, yang ketiga adalah alam ajasad atau alam ajasam, yang ketujuh adalah alam insan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, bagi yang ada kitab Adarun Nabi, silahkan dibuka halaman 150. Martabat yang keempat adalah alam arwah. Alam arwah pada tingkatan ini terhimpun dan terhampar luas segala roh yang tersusun atau segala roh yang tidak bersusun-susun. Kemudian yang kelima adalah alam mitsal. Ada rupa tetapi tidak bisa dibagi-bagi. Jadi alam mitsal ini ada rupanya, ada bentuknya, tetapi tidak bisa dibagi-bagi karena amat halus. Catatannya, istilah ilmiahnya disebut atom. A sama dengan tidak, tom sama dengan dibagi-bagi. Artinya tidak bisa dibagi-bagi. Inilah makna singkat daripada alam mitsal. Kemudian yang keenam, alam ajsad atau yang sering disebut dengan alam ajasam. Berupa, ada rupa dan ada berbentuk, dan bisa dibagi-bagi atau terbagi-bagi. Jadi perbedaan antara alam mitsal dengan alam ajasam, di mana alam ajasam ini atau ajsad ini berupa dan berbentuk dan bisa dibagi-bagi, sedangkan alam mitsal adalah lawan sebaliknya.
Kemudian yang ketujuh, ini adalah alam insan. Terhimpun menurut pengertiannya dari yang 1 sampai yang ke-6. Dari martabat yang 1 sampai ke-6, inilah himpunan daripada alam insan. Nah, yang mana pertama kemarin adalah martabat ahadiyah. Martabat ahadiyah ini dinamakan pula dengan martabat kunijat, yaitu keadaan jat semata-mata. Dari sini nyata yang dinamakan sifat dan asma. Kemudian martabat yang kedua adalah martabat tingkatan sifat secara keseluruhan atau ijma dengan segala nama. Disinilah hakikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian martabat yang ketiga adalah martabat wahidiyah. Ini martabat yang kita bahas pada pengajian malam yang kemarin. Martabat ini nyata pula sifat dan asma itu dalam arti munfasil atau terurai. Pada martabat wahdah nyata sifat dan asma dalam arti ijma. Maka dalam martabat ini adalah sifat dalam arti martabat ini tadi disebut arti munfasil. Dari sini pula lahir qalam qadim, ucapan Allah yang maha sedia, yaitu annalahu, sesungguhnya akulah Allah. Adanya tutur kata dengan qalam qadim yang berarti ada yang dituturi atau sasaran pembicaraan, yaitu alam sifat dan alam asma. Nah, mungkin kita mengulang kemarin sedikit. Nah, jadi martabat insan itu terhimpun dari alam yang 1, nomor 1 tadi, sampai yang nomor 6, alam ajasad. Seorang yang jahir pada alam insan atau alam manusia, kemudian sempurna ma'rifatnya sampai kepada martabat yang pertama, maka orang tersebut dapat diberi gelar dengan gelar insan kamil atau manusia seutuhnya atau manusia yang sempurna. Insan kamil atau manusia yang sempurna dimaksud di sini, di mana terhimpun sifat jalal kemuliaan, sifat jamal keindahan yang nyata sekali pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tepat kalau beliau dikatakan atau dinyatakan sebagai penutup para nabi dan rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian alam roh, alam mitsal, alam ajasam tadi. Nah, sehubungan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala agar dia dapat dikenal, Allah jadikan alam semesta ini pada tingkatan tertentu. Masih ingat kemarin tentang perihal daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mula-mula yang dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Nur Ibrahim ya Jabir. Dan Allah jadikan pada Nur itu segala sesuatu ini. Dan engkau Jabir termasuk pada sesuatu itu. Jadi di sini pada hadis ini diterangkan bahwa yang mula-mula dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu daripada Nur Muhammad. Kemudian diri daripada Jabir termasuk diri kita, termasuk di dalam Nur Muhammad itu sendiri. Artinya diri kita tiada lain daripada Nur Muhammad itu sendiri.
Kemudian lagi hadis yang kedua, aku daripada Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, aku daripada Allah dan orang-orang mukmin daripada aku. Kemudian hadis yang ketiga, sesungguhnya Allah ciptakan roh Nabi Muhammad pada zatnya. Jadi roh Nabi Muhammad daripada zat Allah. Lalu Allah ciptakan alam dengan rahasianya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat, sesungguhnya Allah ciptakan sebelum adanya sesuatu adalah nur nabimu daripada nurnya. Jadi sebelum segala sesuatu, yang pertama kali diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah Nur Muhammad. Sesungguhnya Allah ciptakan sebelum adanya sesuatu. Jadi yang pertama-tama diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang disebut dengan Nur Muhammad. Kemudian lagi tercantum dalam Al-Quran, sesungguhnya telah datang untuk kamu nur daripada Allah, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum minallahi nur, sesungguhnya telah datang untuk kamu nur daripada Allah, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku berkeinginan agar dikenal, maka aku jadikanlah makhluk, yaitu Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini adalah yang pertama-tama diciptakan oleh Allah. Dan Nur Muhammad ini disebut adalah makhluk daripada Allah. Yang mana Nur Muhammad ini dicipta Allah daripada dirinya, agar dia kenal dan makrifat kepadaku. Sehubungan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala agar dia dapat dikenal, Allah jadikan alam semesta ini pada tingkatan-tingkatan tertentu. Yang jadi pertanyaannya, bahan baku untuk menjadikan alam nyata ini apa? Jadi kemarin masih ingat yang disebut dengan alam adalah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah disebut dengan istilah alam. Jadi yang namanya alam adalah selain daripada Allah. Kata Allah tadi dalam hadis kursi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Karena aku hendak dikenal, lalu kujadikanlah makhluk. Mula-mula hanya Allah dengan sendirinya. Jadi mula-mula hanya Allah dengan sendirinya. Kalau Allah saja, mana ada yang bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah dengan sendirinya. Lalu dijadikannya lah makhluk yang pertama-tama daripada dirinya, sesuai dengan keterangan hadis tadi. Yang mula-mula dijadikannya makhluknya tadi adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah tercipta alam semesta beserta isinya. Jadi Nur Muhammad ini kenyataan Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi Nur Muhammad kenyataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nur Muhammad ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah itu maknanya alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Allah. Nah, alif lam awal, lam akhir, dan huruf ha. Nah, karena Allah dengan sendirinya cuma ada Allah, belum ada alam, belum ada makhluk, tentu tak ada yang bisa mengenali. Karena Allah berkeinginan dengan kehendaknya sendiri supaya dia dapat dikenal, lalu diciptakannya makhluk yang bernama Nur Muhammad. Nur Muhammad ini tercipta daripada Allah. Nah, Allah ini laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpamanya. Artinya tidak ada yang bisa mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Lewat mana? Lewat Nur Muhammad tadi. Jadi yang disebut Allah alif lam lam ha. Alif jad, lam awal sifat, lam akhir asma, huruf ha-nya ini adalah af'al Allah. Nah, kemudian ada huruf tasdid di atasnya, huruf sabdu. Alif berjumpa alif, ini dinamakan keesaan sifat, keesaan zat Allah, atau yang sering kita sebut dengan tauhidul zat. Kemudian alif berjumpa lam awal, ini menjadi tauhidul sifat, keesaan daripada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi alif berjumpa dengan huruf ha, maka inilah tauhidul af'al, keesaan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena aku tadi adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi, karena aku hendak minta kenal, lalu kujadikanlah makhluk. Sedangkan Nur Muhammad ini tercipta daripada Nurullah, daripada zat, sifat, asma, dan af'al Allah. Jadi Nur Muhammad ini daripada Allah tadi. Yang disebut Allah itu adalah nama daripada Tuhan. Masih ingat pengajian malam kemarin? Yang disebut Tuhan secara sederhana, makna daripada Tuhan adalah pangkat. Nah, pangkat pekerjaannya atau istilahnya adalah Sang Pencipta. Kemudian Allah ini adalah nama daripada Sang Zat. Jadi Allah tadi nama Sang Zat, af'al dari Sang Zat, nah Zat. Jadi Allah ini mengandung daripada zat, sifat, asma, af'al. Nah, jadi kalau dibaca alif lam lam ha ini zat, sifat, asma, af'al. Jadi Allah itu nama daripada zat, nama yang mengandung zat, mengandung sifat, mengandung asma, dan mengandung af'al. Nah, sedangkan Tuhan tadi adalah pangkat daripada zat. Sedangkan Nur Muhammad ini kenyataan daripada Allah. Nah, Nur Muhammad kenyataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur Muhammad ini disebut makhluk, ya. Disebut alam, ya. Jadi kenyataan alam semesta itu disebut daripada Nur Muhammad. Lalu alamnya diperkecil kepada diri. Alam jahir dan alam batin. Baik alam jahir ataupun alam batin pada diri ini, inilah yang disebut Nur Muhammad. Jadi diri kita beserta alam semesta ini
Rasulullah menegaskan tadi dalam hadis kursi, termasuk engkau hai Jabir. Jabir tadi termasuk diri kita, adalah diri manusia tadi, termasuk daripada Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini kenyataan Allah. Jadi nyatanya Allah, nyatanya zat Allah, sifat Allah, asmanya Allah, af'alnya Allah, nyata kepada Nur Muhammad. Nyatanya kepada alam. Bisa kita ulangi secara sederhana. Mungkin bahasa ini mungkin ada yang asing atau baru mendengar. Mungkin agak ada yang bahasa asing atau mungkin baru mendengar. Misalnya begini, Jenderal Sulaiman, misalnya Jenderal Sulaiman. Jenderal itu adalah pangkatnya. Sulaiman itu adalah namanya. Sedangkan Nur Muhammad itu tadi adalah kenyataannya. Bisakah kita pahami tadi? Aku, kata Tuhan, adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Karena aku hendak minta kenal, lalu kujadikan makhluk yang bernama Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah tercipta alam semesta. Jadi bahan baku alam semesta beserta isinya adalah daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad sendiri adalah berasal daripada Allah. Jadi kalau hendak melihat nyatanya zat Allah, sifat Allah, asmanya Allah, af'alnya Allah, maka nyata kepada makhluknya tadi. Makhluknya tadi ia Nur Muhammad, ialah alam semesta, ialah diri daripada insan. Lalu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia mengenal Tuhannya. Bukan diri kita nih Tuhan, bukan. Lewat mengenal si hamba, lewat mengenal si makhluk ini tadi, maka kita akan mengenal Tuhan kita tadi. Jadi supaya kita lebih memahami apa itu makna daripada Tuhan, apa itu Allah, apa itu Nur Muhammad, atau apa itu makhluk. Makhluk atau alam adalah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya alam atau Nur Muhammad adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Muhammad atau alam ini atau diri insan ini adalah kenyataan daripada Allah. Karena Allah tadi hendak minta kenal, lalu dijadikannya lah makhluk. Bukan makhluk ini jadi Tuhan. Salah kaprah kita. Jadi makhluk ini adalah kenyataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataan zat Allah, sifat Allah, asma Allah dan af'al Allah nyata kepada diri makhluk ini tadi. Kemudian kita lanjutkan kepada kajian kita kitab Ad-Darun Nafis tadi, yang menjadi pertanyaan bahan baku untuk menjadikan alam ini apa? Maha suci Allah daripada bertanya-tanya. Pada tingkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri dengan sendirinya, penuh dengan keadaannya sendiri. Pada tingkatan itu tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Kita ulangi, pada tingkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri dengan sendirinya, penuh dengan keadaan dirinya sendiri. Maksudnya hanya Allah saja yang ada, yang lain belum ada.
Artinya dunia beserta isinya belum ada, yang lain pun belum ada, Nur Muhammad pun belum ada. Maka istilahnya pada tingkatan itu tidak ada apa-apa. Artinya kosong sebenar kosong dan tidak ada siapa-siapa. Artinya ini sebenarnya kosong, tidak ada makhluk sama sekali. Makhluk tadi selain daripada Allah maksudnya. Jadi yang dinamakan makhluk atau alam adalah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk belum ada ataupun alam belum ada, artinya kosong. Dan tidak ada siapa-siapa. Nah, jadi tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Hanya kosong, artinya hanya Allah saja yang ada. Maka apabila Allah menciptakan bahan baku daripada alam dan segala sesuatu ini, tentu bahan baku itu daripada dirinya sendiri, bukan dari sesuatu yang lain, karena sesuatu yang lain pada tingkatan itu belum ada. Nah, jadi secara akal dan pikir kita, kalau cuma Allah saja yang ada, yang lain belum ada apa-apa, kosong. Artinya tidak ada bahan lain. Nah, tidak ada bahan lain. Misalnya untuk membuat roti tidak ada bahan lain, artinya bahan yang ada saja. Artinya yang lain-lain tidak ada. Nah, artinya gula dan lain sebagainya tak ada, cuma ada tepung, ya tepung saja. Nah, karena ini hanya Allah saja yang ada, yang lain tidak ada, dan tidak ada siapa-siapa, maka Allah mencipta bahan baku daripada alam dan segala sesuatu itu, tentu bahan baku itu daripada dirinya, bukan dari sesuatu yang lain, karena sesuatu yang lain pada tingkatan itu belum ada. Nah, tak mungkin mengambil yang lain karena sesuatu itu belum ada. Nah, misalnya dari tanah, air, api, angin belum ada, tidak diambil bahan baku yang demikian tadi, atau bahan sesuatu tadi. Nah, misalnya dari yang lain selain daripada dirinya, karena waktu itu hanya Allah saja yang ada. Nah, kalau masa itu Pak Ijab ada, mungkin Pak Ijab bahan baku. Karena Pak Ijab tak ada. Karena tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Nah, yang ada hanya Allah saja. Dan tidak ada siapapun yang kena mengena, karena hanya Allah sendirinya. Makhluk belum ada. Yang dinamakan makhluk tadi ya alam. Bahan baku untuk mencipta alam, alam adalah diri kita ini. Alam yang kecil tadi. Ini bahan bakunya dari mana? Diri kita. Lalu sering kita dengar bila ada kematian di masjid, inna lillah, telah berpulang ke rahmatullah. Sesungguhnya yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Inna lillah, sesungguhnya yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Nah, begitu pula diri kita, artinya tadi berasal daripada Allah, berasal daripada Nur Muhammad tadi. Yang mana Nur Muhammad adalah berasal atau bahan baku yang berasal daripada Allah. Kemudian pengertian bahan baku itu dari dirinya sendiri. Nah, jadi jelas di sini pengertian bahan baku itu dari dirinya sendiri. Bisa kita artikan dari sifat kalamnya, kun, dan dari sifat iradat kehendaknya.
Yang kita maksud dengan istilah bahan baku ini tentulah Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Jadi jangan salah kaprah, Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad jelas berbeda. Nah, Nabi Muhammad adalah Nabi kita yang bermakam di Mekah Madinah sana. Sedangkan Nur Muhammad ini adalah nama daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya cahaya kemuliaan. Jangan dihubungkan dengan manusia. Cahaya kemuliaan atau cahaya yang mulia bukan sama dengan cahaya lampu, bukan artinya nama. Misalnya nama ibu Nur Hayati, lalu kita panggil, hai cahaya kehidupan, kesini engkau. Seperti tertulis di kitab Ad-Darun Nafis, kan orang bingung, yang punya nama Nur Hayati bingung, hai cahaya kehidupan, kesini engkau. Padahal Nur Hayati tadi adalah namanya yang artinya cahaya kehidupan. Kalau arti sebenarnya kita panggil si orang tadi, hai cahaya kehidupan, kesini engkau, mungkin dia bingung. Nah, Nur Hayati tadi adalah panggilan daripada dirinya, sebutan daripada dirinya. Yang dimaksud dengan istilah bahan baku ini tentulah Nur Muhammad sebagai yang tercantum dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang kita bacakan tadi. Sebelum Nur Muhammad ini jahir sebagai sesuatu yang diadakan atau disebut makhluk, pastilah Nur Muhammad ini yang diadakan sesudah tersedia secara mujmal menyeluruh dalam martabat wahdah. Dengan demikian maka dapat kita menerima keterangan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nur Muhammad adalah daripada nur zat Allah. Artinya Nur Muhammad ini berasal daripada nur zatnya Allah, karena dirinya dicipta langsung oleh Allah daripada diri Allah itu sendiri. Karena yang lain belum ada apa-apa, tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Artinya malaikat pun belum ada, iblis pun belum ada. Lalu iblis dari mana? Iya, dari Nur Muhammad juga. Karena iblis, malaikat dan lainnya belum ada. Jadi belum ada, surga neraka pun belum ada. Lalu surga dan neraka dari mana? Iya, daripada Nur Muhammad itu sendiri. Karena yang lain belum ada. Yang dinamakan alam adalah selain daripada Allah. Sedangkan alam ini bahan bakunya daripada Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad berasal daripada nur zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi surga neraka atau alam tercipta daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk iblis dan lain sebagainya, termasuk surga dan neraka. Nah, termasuk diri kita tadi tercipta daripada Nur Muhammad tadi. Apabila kemudian ternyata sudah ada bahan bakunya, tentu tidak ada kesulitan lagi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selanjutnya menciptakan roh, alam mitsal, alam ajasam, atau dengan perkataan lain bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berkehendak untuk menciptakan sesuatu ini dengan lebih dahulu menciptakan Nur Muhammad sebagai sumbernya. Nah, masih ingat kemarin, aku kata Rasulullah adalah Bapak sekalian roh.
sedangkan Adam bapak sekalian batang tubuh atau sekalian jasad. Sedangkan Adam itu di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam hadis kursi itu dinyatakan bahwa aku ciptakan Adam daripada rupaku. Jadi Allah menciptakan Adam daripada rupanya. Nah, Allah Ta'ala menciptakan Adam dari rupanya. Jadi Adam itu jahir atau bapak sekalian batang tubuh manusia atau insan tadi, yang mana itu tercipta daripada rupanya Allah. Dan roh kita pun adalah daripada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu sendiri berasal daripada Nur Jat. Nah, kemudian alam yang kecil pada diri tadi, masih ingat kemarin daripada Zat Allah. Nah, Zat Allah tidak ada laki, tidak ada perempuan, tidak ada kiri, tidak ada kanan, tidak ada besar, tidak ada kecil, tidak ada jauh. Nah, jauh tidak berjarak, dekat tidak tersentuh tadi. Zat Allah tidak ada warna, tidak ada bentuknya, tidak ada warna. Tapi Zat Allah meliputi semesta sekalian alam. Zat Allah. Nah, dari Zat Allah ini lalu diciptakan Allah Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad tadi, dari Nur Muhammad rohani kita, jasmani kita, maka nyatalah Allah Ta'ala tadi. Jadi Nur Muhammad tadi bahan baku daripada makhluk. Nih diri kita makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 100% bahan bakunya adalah daripada Nur Muhammad, ya diri tadi. Nah, ini diri insan manusia tadi bahan bakunya. Nanti kita bahas alam yang berikutnya tadi. Nah, dari Nur Muhammad terciptalah alam semesta, yaitu diri kita. Kemudian lagi kembali kepada pengkajian kita. Dengan demikian maka dapat kita menerima keterangan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nur Muhammad adalah daripada nur zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kemudian ternyata sudah ada bahan bakunya, tentu tidak ada kesulitan lagi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan roh, alam misal, alam ajsam, atau dengan perkataan lain bahwa memang Allah sendiri berkehendak untuk menciptakan sesuatu ini dengan lebih dahulu menciptakan Nur Muhammad sebagai sumbernya. Nah, jadi Nur Muhammad ini sumber daripada alam semesta beserta isinya. Jadi Nur Muhammad tidak perlu dibangkit-bangkitkan tadi, karena Nur Muhammad ini adalah sumber daripada alam semesta atau daripada diri kita sendiri tadi. Nah, nyatalah Nur Muhammad tadi memisrai diri, laksana air dan tumbuh-tumbuhan, meresap seluruh batang tubuh dimisrai oleh Nur Muhammad. Nah, baik zahir maupun batin, inilah Nur Muhammad. Inilah alam. Jadi diri kita adalah alam selain daripada Allah. Kemudian masih ingat alam kemarin ada istilah alam cerminan Tuhan. Karena Nur Muhammad ini tercipta daripada dirinya Allah, daripada Nurullah, maka alam daripada Nur Muhammad, daripada diri kita ini adalah alam cerminan Tuhan. Karena diri kita ini wujudullah, kenyataan daripada Allah. Jadi Nur Muhammad itulah kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jadi nyata kepada diri setiap insan atau alam semesta.
Nah, jadi kalau hendak melihat zat Allah, maka lihatlah di cerminan alam. Kalau hendak melihat sifat Allah, tengoklah di alam tadi. Kalau hendak melihat asma Allah, maka lihatlah pada alam tadi. Kalau hendak melihat af'al perbuatan Allah, maka lihatlah di alam ini. Karena alam ini adalah cerminan Tuhan. Nah, mungkin kita tidak membahaslah alam cerminan Tuhan, nanti bolak-balik ke sana kelamaan. Nah, nanti Nur Muhammad ini di sini nyatalah sumber daripada sumber alam semesta beserta isinya. Nah, jadi lewat mengenal alam inilah, lewat mengenal diri inilah engkau mengenal Allah. Kembali tadi, Allah itu mengandung zat, sifat, asma, apa. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Tak ada yang tahu lagi akan diriku, kata Tuhan. Hanya aku sendiri. Tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Karena aku dengan sendirinya, tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa, berarti kosong sama sekali. Hanya aku saja yang ada, kata Tuhan. Nah, karena aku tadi hendak minta kenal, lalu ada apa-apa, lalu ada siapa-siapa. Asalnya belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa, yang ada cuma aku saja. Yang ada cuma aku saja, belum ada apa-apa. Apa-apa nih? Ya alam. Belum ada siapa-siapa, belum ada malaikat, belum ada surga neraka, belum ada siapa lagi, belum ada Adam dan lain sebagainya. Yang ada cuma aku saja. Nah, karena aku hendak minta kenal, lalu ku adakan apa-apa nih? Apa-apa nih tadi? Surga neraka, iblis, malaikat, dan lain sebagainya. Apa-apa tadi? Dunia beserta isinya, termasuk apa-apa? Termasuk Nur Muhammad. Dan siapa-siapa nih tadi? Termasuklah para malaikat dan lain sebagainya. Nah, jadi pada mulanya hanya aku saja, kata Tuhan, yang ada. Nah, perbendaharaan yang tersembunyi. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Arti tersembunyi tadi hanya aku saja yang ada, dan tidak ada yang tahu selain aku. Nah, setelah aku hendak minta kenal, lalu kujadikanlah apa-apa dan siapa-siapa, dan bahan bakunya daripada diriku sendiri. Jadi kucipta makhluk, kata Tuhan, daripada diriku sendiri, yang disebut dengan Nur Muhammad. Karena tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa, mau apa dibikin. Seandainya mungkin ada apa-apa, tanah, air, api, dan lain sebagainya mungkin ada. Nah, mungkin bahan itu, karena bahan itu tidak ada sama sekali. Dan tidak ada siapa-siapa. Nah, artinya Tuhan membuat dengan sendirinya, tidak tanpa bantuan siapapun. Artinya malaikat tidak ada dan lain sebagainya tidak ada lagi. Nah, namanya juga aku dengan sendirinya tadi. Belum ada aku belum ada apa-apa dan siapa-siapa. Nah, mungkin bisa dijelaskan di sini apa-apa dan siapa-siapa. Setelah Nur Muhammad ada, maka inilah bahan baku utamanya. Dari Nur Muhammad ini terciptalah alam semesta beserta isinya. Nah, alam semesta beserta isinya, termasuk para malaikat dan lain sebagainya. Jadi kalau malaikat dibilang mencipta Nur Muhammad atau membangunkan Nur Muhammad, bukan seperti itu tadi.
Karena belum ada apa-apa dan belum ada siapa-siapa, yang mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu adalah daripada dirinya. Nah, jadi nama Nur Muhammad pun daripada nama Allah. Dan seutuhnya Nur Muhammad tadi daripada dirinya, karena tidak ada bahan lain. Nah, karena tidak ada sesuatu apapun juga. Nah, karena yang ada hanya aku saja, kata Allah. Nah, istilahnya alam kosong, sekosong-kosongnya tadi tapi penuh, cuma ada aku. Nah, mungkin seseorang yang melakukan perjalanan rohani ke Hadratullah, dia akan masuk sebuah bangunan yang besar, singgasana yang besar, bertulis Allah. Lambang Allah itu gapuranya besar, megah luar biasa. Dimana ketika seseorang masuk di sana tak ada kiri, tak ada kanan. Alam yang begitu luas. Nah, tak ada atas, tak ada bawah. Nah, semuanya kosong. Tak ada apa-apa. Tak ada atas, tak ada bawah. Nah, tak ada kiri, tak ada kanan. Kosong alamnya tadi. Karena Allah itu menyatakan tajalli dirinya kepada Nur Muhammad. Tajalli itu maksudnya nyata. Tajalli itu tidak ada dinding dan hijab. Artinya tajalli, ini tajalli, nampak seperti ini. Ingat? Nah, kalau terhijab seperti ini tadi. Nah, kalau tajalli seperti ini, tampak jelas. Tidak ada yang menutupi, tidak ada yang mendindingi, tidak ada tirai. Nah, kalau terhijab seperti ini. Nah, jadi Nur Muhammad ini merupakan kenyataan daripada Allah. Disinilah tajalli zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah. Dari adanya apa-apa tadi yang mula Nur Muhammad. Nah, dari adanya apa-apa nih tadi, ya apa-apanya tadi ya Nur Muhammad, lalu terciptalah alam. Yang dinamakan alam di sini adalah makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terciptalah 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya daripada Nur Muhammad tadi, termasuk diri Jabir, termasuk diri kita. Dan makhluk ini pula menjadi tajalli daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah menyuruh, kenal dirimu, niscaya mengenal Tuhanmu. Setelah tajallinya Allah kepada Nur Muhammad ini tadi, menampakkan dirinya, diciptanya makhluk itu daripada dirinya juga, maka jadilah termasuk surga neraka, termasuk malaikat dan lain sebagainya. Nah, jadi siapa-siapa tercipta daripada Nur Muhammad, dan apa-apapun tercipta daripada Nur Muhammad itu sendiri. Nah, jadi jangan heran, surga neraka pun dari Nur Muhammad, iblis setan pun dari Nur Muhammad. Nah, termasuk alam semesta dunia tadi beserta isinya, termasuk diri kita, daripada Nur Muhammad juga. Yang mana Nur Muhammad tadi adalah
bahan bakunya daripada dirinya sendiri, daripada Allah Subhanahu